Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita mau belajar sesuatu bahwa kalau kita sudah berguna untuk Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita saudara sekalian. Oleh karena itu jangan kita pelit dengan Tuhan, kikir dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk taat akan firman-Mu yang kami dengar sebentar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 sebenarnya, tapi saya ingin kita membaca mulai dari ayat 4 dan 5 saja. Ayat 4 dan 5 saja, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Amin. Berapa hal harus kita perhatikan di sini? Kata-kata Petrus di sini saudara sekalian, kata-kata Petrus ini sebenarnya mengatakan begini, "Tuhan, saya ini," perhatikan baik-baik, "Tuhan, saya ini nelayan senior di danau ini. Tetapi kami sudah berusaha tadi malam, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi Tuhan lebih senior daripada saya." Kita tidak bisa senioritas, tapi maksudnya membayangkan saudara sekalian. Kalau saudara sekalian menganggap bahwa Tuhan Yesus itu dokter di atas segala dokter, maka engkau selamat dari penyakitmu.
bila engkau menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah di atas semua bangkir paling hebat di dunia ini, engkau akan diberkati dengan harta benda yang berlimpah. Mari kita menempatkan Yesus sebagai seorang yang dalam konteks ini tadi, dia super nelayan. Bukankah dia yang menciptakan ikan-ikan dan lain-lain, saudara sekalian? Dia tahu betul. Ya, saya yakin ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saya yakin pada waktu itu kemudian malaikat Tuhan menggerakkan ikan-ikan sebanyak 5 ton itu. Perhitungan saya 5 ton. Ya, karena 2 perahu hampir karam karena banyaknya ikan. Nah, mari kita lihat nomor 1 apa yang terjadi. Yesus datang ke pantai itu melihat perahu nelayan sedang membasuh jalannya. Nelayan yang mana? Yang gagal, tidak dapat apa-apa. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menjadikannya mimbar. Sudah silakan baca. Dia mengajar dari sana, dari perahu itu, tolak sedikit ke tengah, dan dia mengajar orang dari sana. Saudara pemirsa, mari kita mulai fokus kepada Tuhan dan menjadikan apa? Rumah kita tempat persekutuan. Tenaga kita pakai, katakanlah sudah bisa mengendarai kendaraan, bisa nyopir. Bantulah pendetamu atau saudaramu dalam gereja bersama-sama untuk bisa datang ke gereja lebih baik karena saudara jemput mereka. Oh, saudara sekalian, mungkin saudara pikir ini sederhana. Tidak, saudara sekalian. Kami kadang-kadang kebaktiannya hampir kosong, kebaktian pagi terutama. Kenapa? Hujan lebat dengan petir guntur. Kasihan saya lihat mereka yang datang pagi hari itu basah kuyup. Ya, memang kita bisa pakai itu. Tapi pakai apa? Jas hujan. Tapi kalau lagi angin, wah iya, enggak perlu jas hujan, saudara sekalian. Itu dapat terjadi seperti itu. Baik. Hasilnya apa? Dia katakan dengan jelas di sini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka beri isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Nah, mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu hingga penuh dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Itu hasil dari 2 hal. Jangan lihat hanya satu hal saja. Satu, yaitu mereka sudah memberi perahunya untuk menjadi mimbar Yesus menyampaikan firman Tuhan atau pengajarannya kepada banyak orang. Itu yang biasanya berkumpul sekitar 5.000 orang di pantai. Kemudian yang kedua ialah walaupun tidak sesuai dengan logika mereka, tapi mereka mau taat, maka datanglah berkat berkelimpahan. Yang saya bilang tadi, sekitar 5 ton. Ya, itu ikan sejenis mujair, saudara sekalian, di Danau Galilea. Bagi saudara yang pernah ke sana, sudah tahu itu. Ya, mereka sebut ikan Petrus. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua, marilah kita ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu SK, jangan tunggu apa-apa yang lain. Tetapi mulailah kita bertindak, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan kemudian taat akan firman Tuhan walaupun itu tidak masuk akal atau di luar logika kita.
Bila engkau melakukannya, engkau akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Kami percaya, tolong beri hati yang mau ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami masing-masing, dan juga kami mau taat akan firman Tuhan, akan apa kata Alkitab, supaya kami dapat diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.